Baik, pada kesempatan ini kita akan masuk dalam bahasan teori permainan atau game teori. Bahasan ini pasti pernah kalian dapatkan pada kuliah pengantar ilmu ekonomi dengan kasus pasar oligopoli. Nah, kurang lebih apa yang akan kita bahas berkaitan dengan apa yang pernah kalian pelajari juga. Namun di sini akan kita lebih perdalam lagi dari sisi bagaimana fungsi tujuan dan output dari permainan yang didekati dengan pendekatan penelitian operasional atau operation research. Nah, sebagai review, teori permainan ini melibatkan ada dua stakeholder, yang mana dua stakeholder ini dalam teori permainan atau pada game teori ini mereka akan disebut sebagai pemain. Stakeholder ini memiliki beberapa strategi yang akan mereka maksimasi atau yang akan mereka pilih untuk memaksimasi outputnya. Jadi di sini ada pemain satu dan di sini ada pemain dua. Setiap pemain melambangkan tadi stakeholder yang ada dalam suatu konteks permasalahan. Ketika berbicara masalah pasar oligopoli, pemain ini bisa jadi perusahaan. Perusahaan ini bisa jadi mereka akan melakukan suatu strategi pemasaran. Dengan demikian, setiap pemain akan memiliki beberapa strategi. Misalnya ada strategi A, strategi B, dan strategi C. Begitu pula pemain dua, ada strategi A, strategi B, strategi C. Dengan masing-masing strategi melambangkan, misal strategi A di sini adalah pemasaran yang agresif. Di sini pemasaran dengan pola yang sedang atau tidak agresif maupun tidak pesimis. Dan terakhir di sini yang C berarti pola pemasaran yang tidak agresif sama sekali. Begitu pula di sini pemain dua memiliki strategi yang sama. Ini A itu adalah agresif, B itu sedang, dan C itu tidak agresif sama sekali. Nah, setiap pemain ini mereka bisa memilih masing-masing strateginya. Namun, setiap pemilihan strategi tentunya akan direspon oleh pemain kedua. Jadi pada teori permainan, ketika misalnya pemain satu dia berstrategi untuk melakukan pemasaran yang agresif, pemain kedua dia akan berstrategi untuk menghadapi strategi yang dilakukan oleh pemain pertama ini. Apakah dia akan sama-sama agresif, ataukah akan dilawan dengan strategi yang sedang, atau dilawan dengan strategi yang tidak agresif sama sekali. Jadi pemain kedua memiliki pilihan untuk dia melakukan satu strategi yang melawan strategi A ini. Hal ini kemudian misalnya direspon oleh pemain kedua. Nah, ketika respon pemain kedua ini untuk dia melakukan strategi pemasaran yang agresif lagi, nah pemain kedua akan direspon lagi oleh pemain pertama. Jadi di sini proses yang disebut dengan game teori adalah proses saling berulang untuk pemilihan strategi yang dilakukan oleh pemain pertama, kemudian direspon oleh pemain kedua, dan strategi yang dilakukan oleh pemain kedua direspon lagi oleh pemain pertama misalnya. Entah itu tadi untuk strategi A, strategi B, dan strategi C. Nah, kurang lebih seperti itu untuk bagaimana suatu teori permainan ini diilustrasikan dalam suatu konteks permasalahan. Nah, sehingga di sini kita bisa mengetahui bahwa unsur-unsur dari teori permainan yang pertama tentunya harus ada pemain. Oke. Yang kedua, pemain ini harus memiliki tadi strategi. Nah, dan yang terakhir yang paling penting tadi setiap pemain dia akan memutuskan strategi apa yang akan dia pilih sehingga dia akan memaksimasi keuntungannya. Misal tadi pemain satu strateginya agresif, kemudian direspon oleh pemain dua strateginya juga agresif, bagaimana output dari pasar? Apakah akan meningkatkan market share? Apakah akan menurunkan market share? Atau misalnya market share-nya tidak berubah? Dan market share-nya ini tentunya akan berbeda untuk masing-masing pemain. Jadi untuk masing-masing output pemain market share-nya akan berbeda. Market share pemain satu seperti apa dan pemain dua seperti apa. Nah,
suatu ukuran untuk melihat bagaimana output dari strategi yang dipilih oleh masing-masing pemain satu dan pemain dua, kita sebut adalah tabel imbalan. Dalam bahasa Indonesia, tabel imbalan, atau dalam bahasa Inggris adalah table payoff. Nah, ini 3 unsur yang paling penting dan harus ada dalam setiap teori permainan untuk konteks masalah apapun. Nah, mari kita masuk ke contoh bagaimana masing-masing pemain dan strategi serta tabel imbalan itu dinotasikan. Nah, di sini tadi sudah kita lihat bahwa setiap pemain akan memiliki beberapa strategi. Di sini pada teori permainan kita akan merepresentasikan hanya ada 2 pemain yang ada dalam ilustrasi masalah, yaitu ada pemain pertama dan ada pemain kedua. Pemain pertama memiliki beberapa strategi, strateginya 1 sampai M. Pemain yang kedua memiliki juga strategi 1 sampai N. Nah, di sini bisa kalian lihat tabel kuning itu merupakan tabel payoff atau tabel imbalan. Yang dimaksud dengan tabel imbalan, cara bacanya adalah seperti ini. Saat pemain satu dia melakukan strategi 1 dan pemain 2 membalasnya dengan strategi 1 juga, maka tabel payoff ini akan memiliki output A11. Oke, sekali lagi, kalau misalnya pemain satu dia memperlakukan strategi pertama, kemudian dilawan oleh pemain kedua dengan berlakukan strategi yang sama juga, strategi 1, outputnya adalah A11. Nah, si teori permainan ini kita harus ketahui dulu dia berdasarkan sudut pandang siapa. Jadi, point of view-nya dari mana. Oke. Jika kita melihat atau point of view-nya berdasarkan dari pemain satu, maka apabila nilai tabel payoff A11 adalah 8, jadi apabila pemain pertama dia strategi 1 dan pemain kedua dia strategi 1, ini P1 S1, ini P2 juga S1, maka table payoff akan memberikan hasil output A11 yang mana bernilai 8. Apa interpretasi 8 ini? Nah, apabila kita memiliki point of view dari pemain satu, maka 8 ini berarti pemain satu mendapatkan keuntungan sebesar 8. Dan pemain kedua mendapatkan keuntungan minus 8. Artinya pemain kedua rugi sebesar 8. Jadi apabila kita masuk ke dalam, misalnya tadi, contoh pemain satu dia strategi satunya adalah agresif, untuk masalah tadi pemasaran, pemain dua juga strategi satunya agresif, maka apabila pemain satu melakukan strategi marketingnya agresif, pemain satu akan mendapatkan keuntungan 8, nah tetapi pemain dua akan rugi sebesar 8. Jadi nanti dalam tabelnya bisa jadi table payoff-nya bentuknya seperti yang kita lihat di sini, misalnya tadi kalian misalnya ini ada pemain satu, di sini 1, 2 untuk strateginya, di sini P2. Nah, apabila isi table payoff-nya satu angka saja di sini, berarti satu angka ini dapat kalian interpretasikan tadi, pemain satu dapat 8, pemain 2 minus 8. Tapi dalam beberapa kasus atau dalam beberapa contoh soal bisa jadi table payoff-nya dia bentuknya adalah seperti ini. Jadi misalnya 8,0, di sini 7,1, 0,2, dan misalnya 3,1. Nah, untuk table payoff ini, cara bacanya tadi, saat pemain satu menggunakan strategi 1, pemain 2 menggunakan strategi 2, outputnya adalah ini, 71. Nah, cara baca 71 berarti di sini A12 sama dengan 7,1, berarti di sini pemain satu akan mendapatkan outputnya sebesar 7 dan pemain 2 outputnya adalah sebesar 1. Jadi cara bacanya jika mendapatkan payoff yang berbeda
adalah seperti ini. Tapi kalau payoff-nya hanya ada satu angka, seperti yang kalian lihat di tabel warna kuning, cara bacanya seperti ada yang di sudut sebelah kanan atas ini. Baik, sekian untuk materi pada segmen pertama ini.